Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Michael Badra. Hari ini saya akan memberitahu dan menjelaskan tentang peran lembaga-lembaga anti korupsi. Berikut ini upaya-upaya pemberantasan korupsi yang pernah dilakukan di Indonesia hingga kini, melalui pembentukan lembaga negara yang khusus menangani tindak pidana korupsi. 1. Badan Pengawas Kerja Aparatur Negara atau bisa disebut dengan Bapekan. Anggota Bapekan dilantik di Istana Negara sejalan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1959. Badan ini diberi mandat untuk mengawasi, meneliti, dan mengajukan pertimbangan kepada Presiden mengenai kegiatan aparatur negara tanpa kecuali. Badan-badan usaha, yayasan, perusahaan, atau lembaga yang sebagian atau seluruhnya dimiliki negara. Kewenangan Bapekan lainnya adalah menerima dan menyelesaikan pengaduan terhadap aparatur negara yang dianggap melanggar aturan, khususnya korupsi. Presiden membawahi langsung Bapekan sehingga laporan pertanggungjawaban ditujukan kepada Presiden tanpa singgah di meja lembaga lainnya. Seluruh instansi atau lembaga negara lainnya diwajibkan membantu gerak Bapekan. Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjabat sebagai Ketua Bapekan, sedangkan Samadikun menjabat Wakil Ketua. Merangkap sebagai anggota adalah Semaun, Arnold Mononutu, dan Letkol Sudirgo. Pegawai Bapekan dilarang menerima dan memberikan sesuatu kepada siapapun, serta memiliki jabatan di perusahaan swasta. Bapekan dibubarkan pada tahun 1962 melalui keputusan Presiden nomor 166 tahun 1962 yang berisi pemberhentian dengan hormat segenap pimpinan Bapekan. Disusul terbitnya Peraturan Presiden nomor 3 tahun 1962 tentang pembubaran Bapekan dengan dasar penerbitnya adalah Keputusan Presiden nomor 94 tahun 1962 tentang pemecahan Kabinet Kerja, sehingga keberadaan Bapekan tidak dibutuhkan lagi. 2. Panitia Retooling Aparatur Negara atau PARAN. Nasionalisasi perusahaan asing dianggap sebagai titik awal korupsi di Indonesia, sehingga pemerintah berupaya menumpasnya melalui pembentukan Panitia Retooling Aparatur Negara atau PARAN yang diketuai oleh Jenderal Ahmad Nasution, dibantu oleh Prof. Muhammad Yamin dan Ruslan Abdul Ghani di awal tahun 60-an. Kebijakan ekstrim saat itu diterapkan ketika seluruh pejabat negara diwajibkan mengisi daftar kekayaan pejabat negara atau DKPN, sehingga menimbulkan kegaduhan dan perlawanan dari para pejabat. Mereka yang menolak aturan itu beralasan hanya mau menyerahkannya kepada Presiden. Dinamika politik saat itu justru mengarah pada kekacauan, hingga memaksa PARAN bubar dan mengembalikan mandatnya kepada Kabinet Juanda. Dari pembubaran PARAN, masyarakat saat itu bisa menilai bahwa komitmen negara, khususnya para pejabat, dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di negara ini masih sangat rendah. 3. Operasi Budi. Pemerintah Orde Lama kemudian menelurkan kebijakan baru yang dikemas
dalam keputusan Presiden nomor 275 tahun 1963 tentang pemberantasan korupsi. Jenderal A.H. Nasution yang ditunjuk sebagai Ketua Badan Anti Korupsi hasil dari Kepres tersebut melakukan tugas dengan sandi Operasi Budi. Sasaran utamanya adalah BUMN dan lembaga-lembaga negara yang dianggap rawan korupsi, misalnya Pertamina. Kepres ini ternyata tidak efektif dalam pelaksanaannya karena faktor politik dan kedekatannya dengan presiden. Sekalipun kebijakan ini ditopang oleh Kepres, nyatanya pelaksanaan kebijakan pemberantasan korupsi tersebut gagal hingga selesainya Orde Lama. 4. Tim Pemberantasan Korupsi atau TPK. Kebijakan berupa pembentuk Tim Pemberantasan Korupsi atau TPK yang terdiri atas Jaksa Agung, Menteri Kehakiman, dan Panglima ABRI. Dikeluarkan sebagai aplikasi dari pidato Presiden Soeharto pada 16 Agustus tahun 1967. Beliau ketika itu menyatakan akan menghabisi korupsi hingga ke akar-akarnya. Seperti dugaan banyak kalangan, TPK gagal dalam memberantas korupsi karena dinilai tidak memiliki keberanian untuk mengusut korupsi yang sudah mendarah daging di Indonesia. Akibatnya, muncul demonstrasi berskala besar pada tahun 1970 oleh mahasiswa. Mereka meminta Presiden Soeharto memenuhi janjinya untuk memberantas korupsi terutama di lingkungan BUMN seperti Pertamina dan Bulog serta Departemen Kehutanan. 5. Komisi 4. Menanggapi protes mahasiswa dalam demonstrasi besar tersebut, Presiden Soeharto membubarkan TPK dan membentuk Komisi 4 dengan mantan Perdana Menteri Wilopo sebagai ketua, serta Prof. Johannes I. J. Kasimo dan A. Djoko Rominoto sebagai anggota. Komisi 4 ditugaskan untuk membersihkan Departemen Agama, Bulog, Civiwaringin, PT Mansur, Telkom, Pertamina, dan sebagainya. Komisi 4 menemukan beberapa penyelewengan yang dilakukan oleh Pertamina. Di antara kelalaian Pertamina yang utama adalah kelemahannya dalam mengadakan kontrol anggaran. Salah satu pencapaian besar dari Komisi 4 adalah kasus Pertamina ini. Namun, hal ini tidak terlalu mendapat respon dari pemerintah. Hingga akhirnya sang tersangka kasus korupsi tidak pernah dinyatakan telah melakukan tindak korupsi dan kasus hanya ditutup sebagai kesalahan manajerial. Riwayat Komisi 4 pun berakhir menggenaskan. Keenam, Operasi Tertib atau OPSTIP. Pemerintah kemudian membentuk OPSTIP atau Operasi Tertib dengan pimpinannya Laksamana Sudomo berdasarkan Inpres nomor 9 atau 1977. Lagi-lagi, persoalan yang sama dialami oleh lembaga ini. Korupsi yang terjadi di masa itu merupakan bentuk korupsi yang terstruktur. Para pelaku KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme memiliki kedekatan dengan pemerintah. Peraturan perundang-undangan pun lahir dengan tujuan awal ingin melindungi tindakan korupsi agar terbebas dari hukuman pidana. Pola ini terlihat jelas melalui pendekatan ekonomi politik korupsi.
Karena sikap pemerintahan yang seperti ini, para pengamat asing menjuluki Indonesia sebagai kleptokratik atau negara para maling. Nomor 7, Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau TGP-TPK. Presiden Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur membentuk TGP-TPK melalui peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 sebagai lembaga sementara hingga terbentuknya Lembaga Independen Khusus Penanganan dan Pencegahan Korupsi. Tim ini beranggotakan jaksa, polisi, wakil dari masyarakat, serta kedudukannya di bawah Jaksa Agung. Ketuanya saat itu adalah Hakim Agung Andi Andojo. TGP-TPK dibubarkan pada tahun 2001 ketika gugatan judicial review atas 3 hakim agung yang pernah diperiksa TGP-TPK dikabulkan oleh Mahkamah Agung lewat keputusan nomor 03 tahun 2000. Alasan pembubarannya adalah keberadaan dan struktur lembaga tersebut tidak lazim sehingga bertentangan dengan UU nomor 31 tahun 1999. 8. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Sejarah terbentuknya KPK bermula dari pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara atau KPK-PN di era Presiden Megawati Soekarno Putri dengan landasan UU nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. KPK-PN bertugas menerima dan memeriksa laporan kekayaan para penyelenggara negara, hingga kemudian menyatu menjadi bagian dari KPK berdasarkan UU nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun serta masih berbentuk ad hoc, yakni bisa dibubarkan karena tidak tetap sebagaimana kepolisian dan kejaksaan. KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dalam menjalankan tugas dan wewenang. KPK berdasarkan pada A. Kepastian hukum, B. Keterbukaan akuntabilitas, C. Kepentingan umum, dan D. Proporsionalitas. Banyaknya kasus korupsi yang perlu diselesaikan membuat KPK memerlukan tambahan tenaga. Beberapa lembaga negara lainnya siap membantu sesuai kewenangannya masing-masing, yaitu A. Polri atau Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas dalam penyelidikan dan penyidikan atas semua tindak pidana termasuk di dalamnya adalah korupsi. Selanjutnya Kejaksaan Agung yang melakukan penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya Mahkamah Agung selaku pengawas tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan. Selanjutnya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau
PPATK dengan tugas penyelidikan atas analisis transaksi keuangan. Selanjutnya, Kementerian Hukum dan HAM sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk penyelenggaraan pengadilan. Selanjutnya, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP yang bertugas sebagai pemantau, pemberi bimbingan, dan pembina terhadap kegiatan pengawas keuangan dan pembangunan. G. Komisi Yudisial yang bertugas menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hukum. H. Ombudsman RI yang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik oleh penyelenggara negara serta badan swasta untuk pelayanan publik tertentu yang dananya bersumber dari APBN atau APBD. Selanjutnya adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang membantu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Pemda, lembaga negara, BUMN, BLU atau Badan Layanan Umum, BUMD, dan lainnya yang mengelola keuangan negara. Yang terakhir ada Inspektorat Jenderal sebagai pelaksana pengawas terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan kementerian, provinsi, kabupaten, kota, dan kota. Awalnya, kewenangan KPK meliputi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Namun, saat ini kewenangan diperlukan dengan adanya Peraturan Presiden atau Perpres nomor 54 tahun 2018 terkait strategi nasional pencegahan korupsi yang ditekan Presiden Joko Widodo, sehingga menempatkan KPK tetap sebagai koordinator yang memiliki tugas serta kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi. KPK diharap dapat berkoordinasi dengan Bappenas, Kemendagri, dan Kementerian Pan-RB. Supervisi meliputi kegiatan pengawasan, penelitian, atau penelaah kasus korupsi yang ditangani kepolisian dan Kejaksaan Agung dalam rangka percepatan penanganan perkara. Jelasnya, KPK dapat meminta lembaga penegak hukum lain yang menangani korupsi seperti Polri, dan Kejaksaan Agung untuk menyerahkan penanganan kasus kepada KPK. Alasan supervisi ini beragam, seperti kekhawatiran adanya konflik kepentingan yang dialami kedua lembaga penegak hukum tersebut, ketidakpercayaan publik jika kasus ditangani keduanya meningkat, KPK sangat dipercaya masyarakat, dan sebagainya. Banyak lembaga anti korupsi bila ditunjang dengan kegigihan masyarakat berkata tidak pada korupsi, dapat dipastikan negara menjadi aman, sentosa, adil, makmur, dan maju. Sayangnya, faktor kemiskinan masyarakat acap kali menjadi pintu masuk budaya korupsi melalui penyuapan yang dilakukan pejabat publik kepada masyarakat seperti di situasi menjelang pemilu. Pemerasan terhadap si miskin juga sering terjadi di negara ini. Maka dari itu, pengadilan anti korupsi sejak dini dan sanksi sosial bagi koruptor yang sangat dibutuhkan. Jadi, itu saja yang saya sampaikan hari ini. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.